Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Eva Siagian. Kita ketemu dalam materi kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian monopoli perdagangan, yang kedua mengidentifikasi dampak dari monopoli perdagangan, yang ketiga mendeskripsikan politik divide et impera, yang keempat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Nah anak-anak, minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia itu membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, pagi hari ini kita masuk dengan subtema tadi, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kita masuk yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sana ada ibu buatkan perkebunan cengkeh yang terdapat di Kepulauan Maluku. Nah, pada saat itu cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda (VOC) berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau disebut praktek monopoli. Jadi ini anak-anak contoh hasil rempah-rempah Indonesia. Lalu rempah-rempah ini akan dijual kembali ke Eropa oleh VOC. Nah, pada awalnya kedatangan bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasa atau penjajahan. Pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasa pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. Nah, anak-anak, apakah yang dimaksud dengan monopoli? Ya, kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Lalu, bagaimana dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Nah, sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang tinggi. VOC memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari negara lain seperti Portugis dan Inggris.
Oleh pemerintah kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak otori, seperti hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, tentu kamu atau kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan Indonesia membiarkan VOC monopoli perdagangan? Nah, semuanya anak-anak itu disebabkan dengan keterpaksaan. Dengan adanya hak otori tersebut, Belanda memaksa kerajaan-kerajaan Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal divide et impera. Dengan politik adu domba, Belanda berharap terjadi permusuhan antara kerajaan di Indonesia. Misalnya nanti anak-anak terjadi perpecahan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Dari keduanya itu Belanda turut campur. Jika salah satu menang, maka Belanda akan meminta upeti. Nah, pada saat terjadinya perang antara kerajaan Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat adanya monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaan membeli hasil bumi Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal, apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Nah, untuk melaksanakan kekuasaan VOC mempersiapkan penguasa dengan cara militer. Nah, anak-anak perhatikan beberapa gubernur jenderal yang pernah ada di Indonesia. Mereka ini merupakan tokoh-tokoh peletak dasar ekspansi VOC. Nah, VOC mengalami kebangkrutan pada abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Di sini anak-anak saya gambarkan, saya buat gambar dari kantor dagang VOC. Nah, ada pun kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia. Perhatikan slide-nya. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan untuk mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua, melaksanakan politik divide et impera, memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, untuk memperkuat kedudukannya perlu mengangkat seorang gubernur jenderal. Yang keempat, melaksanakan sepenuhnya hak otori yang diberikan pemerintah Belanda. Yang kelima, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindahkan ke Jayakarta atau Batavia. Yang keenam, melaksanakan pelayaran hongi. Yang ketujuh, adanya hak ekspropriasi, yaitu hak untuk membinasakan rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Yang kedelapan, adanya Verpflichting Revelation atau penyerahan wajib dan triangle stelsel sistem pariangan. Selanjutnya kita lihat apa pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC.
Lalu yang kedua, wilayah kerajaan terpecah-pecah atau terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah VOC. Yang ketiga, hak otoris atau hak istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Yang keempat, rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern atau bersenjata api dan meriam. Yang kelima, pelayaran Hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Yang keenam, anak-anak, hak ekstrivasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.